Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah geometri. Kali ini kita akan membahas terkait koordinat dan persamaan kutub. Nah, di sini kita melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu terkait persamaan kutub dan grafiknya. Karena sebelumnya kita sudah membahas tentang koordinat kutub. Ya, sedikit terkait di koordinat di persamaan kutub dan grafiknya ini, karena sebelumnya kita sudah membahas tentang koordinat-koordinat kutub. Ya, kita bisa mengetahui bahwasanya sebenarnya setiap titik di koordinat kartesius itu sama saja dengan titik di koordinat kutub posisinya. Namun identitasnya berbeda. Dan koordinat kutub kita sudah mengetahui bahwa satu titik bisa direpresentasikan dengan banyak alamat gitu ya, banyak cara, yaitu R, theta tambah 2 kapi gitu ya. Kita bisa menuliskan R, theta tambah 2 kapi. Nah, ini bisa banyak cara berarti. Nah, kalau kita perhatikan di gambar ini ya, di setiap garis ini sebagaimana definisi garis, garis adalah kumpulan titik-titik yang membentuk sebuah garis lurus gitu ya. Atau kalau kita hubungkan dua buah titik di persamaan di koordinat, kalau dulu di koordinat kartesius kita hubungkan dua buah titik, maka kita akan temukan sebuah garis lurus. Nah, di sini sebenarnya pada dasarnya sama saja, cuma dengan sedikit pandangan yang berbeda ya. Kalau kita punya sebuah garis, katakanlah L di sini, kita bisa mengambil sebuah titik, misalnya di sini ya. Ini kita bisa definisikan, karena ini garisnya punya besar sudut antara garis dengan sumbu kutubnya adalah theta 0, maka dalam tanda kutip kita bisa lihat bahwa kemiringannya adalah theta 0 ya. Dan karena sebuah titik di koordinat kutub ini adalah R, jari-jari disandingkan dengan sudut yang dibentuk gitu ya, maka di sini kita bisa namakan alamatnya mungkin ya, ini karena di garis pertama jadi saya buat ini sebagai 1, theta 0. Kemudian yang kedua di sini mungkin 2, theta 0, atau yang di sebelah kiri yang ke bawah arah sebaliknya ini adalah min 1, theta 0. Atau yang di sini kita bisa juga namakan min 2, theta 0 ya. Ingat kembali bagaimana kita merepresentasikan sebuah titik di koordinat kutub. Nah, kalau dari sini kita sudah bisa lihat bahwasanya setiap titik yang ada pada garis L memiliki kemiringan yang sama ya. Kita lihat bahwa kemiringannya adalah theta 0. Nah, kalau begitu kita bisa menuliskan setiap titik yang ada pada garis L itu sebagai A, theta 0 ya. Kita bisa tuliskan seperti itu. Untuk tentu saja untuk A-nya adalah sebarang bilangan real. Nah, dari fakta ini sehingga kita bisa membentuk sebuah garis yang melalui titik kutub di 0,0 dapat membentuk sudut theta 0 dengan sumbu kutub adalah dengan sumbu kutub. Jadi persamaan garisnya adalah theta sama dengan theta 0. Ya, tentu saja di GeoGebra kita nggak bisa menuliskan seperti itu. Nanti repot. Ya. Nah, ini kita lihat contohnya. Misalkan theta ini adalah 3/2 pi. Artinya kita punya sebuah persamaan garis yaitu theta sama dengan 3/2 pi. Nah, titik-titik E, F, dan G ini ada di mana? Gitu ya. Kalau kita lihat di sini, karena theta adalah sama dengan 3/2 pi, 3/2 pi ini apa sih? 3/2 pi ini kan kalau dalam bentuk ini adalah bentuk radian. Kalau bentuk sudut, dia akan membentuk 270 derajat. Artinya dia tegak lurus dengan garis kutub, gitu ya, dengan sumbu kutub. Maka bentuknya kurang lebih seperti ini. Garis warna biru ini. Kemudian titik E ada di mana? Ya, kalau saya asumsikan bahwa garis-garis ini adalah jari-jari, ya, panjangnya 1 gitu ya, dan titik pusat ke situ 1. Kemudian karena jarak sudut yang dibentuk dengan sumbu kutub
dengan arahnya berlawanan jarum jam itu 3/2 pi, maka kurang lebih bentuknya seperti ini sudutnya. Ya. Sehingga letak E itu ada di mana? Di sini jadinya nih. Ini E, lalu F itu negatifnya. Arah sebaliknya 1, 2, 3, kurang lebih di sini. Ini F, lalu untuk G itu jarak positifnya 4. 1, 2, 3, mungkin 4-nya di sini kali ya. Nah, kurang lebih mungkin seperti itu. Ya, F, E, F, dan G-nya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa E, F, dan G ada di grafik theta sama dengan 3/2 pi. Nah, tapi terkadang tentu kita akan menemukan atau berinteraksi dengan garis yang tidak hanya melalui titik 0,0. Ya, kadang kita melihat bahwa sebuah garis dia melalui titik yang lain. Ya, dalam hal ini misalkan dia melalui titik B. Nah, misalnya garis ini kita namakan M. Kalau kita ambil sebarang titik, katakanlah P, ya, yang ini, kita ambil sebarang titik di garis M, maka kalau kita tarik garis dari P ke titik kutub atau O origin, maka sudut yang dibentuk dari sumbu kutub dengan garis OP ini akan membentuk sudut yang mungkin kita namakan aja dengan theta. Ya, jadi ini sebesar ini namanya theta. Nah, kemudian panjang dari OP tentu saja karena P-nya ini R, theta, berarti panjangnya adalah R. Ya, di sini panjangnya adalah R. Nah, kemudian kalau garis ini kita cari titik garis normalnya yang melalui titik origin, titik kutub, ya, atau kita cari garis yang tegak lurus dengan garis M yang melalui titik O atau titik kutub, maka kita akan dapatkan sebuah titik, ya, tempat perpotongannya itu di T, dan jarak dari O ke T ini adalah panjangnya D. Lalu sudut yang dibentuk dari sumbu kutub dengan OT ini adalah theta 0, ya, theta 0. Berarti sudut segitiga TOP, ya. Sudut segitiga TOP di sini yang ini adalah theta dikurang theta 0. Lalu segitiga dari OTP itu adalah segitiga siku-siku di T. Ya. Segitiga siku-siku di T. Di T. Nah, sehingga dan kemudian kita lihat bahwa kita punya nilai D, nilai R. Apa hubungannya D dan R ini? Oh, ternyata kita bisa mencari cos kita bisa mencari besar sudut theta kurang theta 0 dengan mengetahui D dari R, D dan R. Atau ya kita langsung saja cos itu karena dia sisi miring, sisi samping dibagi dengan sisi miring, ya, maka kita dapatkan cos theta kurang theta 0, karena ini adalah theta kurang theta 0, itu adalah D per R. Sehingga si R-nya ini kalau kita kalikan, ya, kita operasikan secara aljabar, kita akan dapatkan R itu sama dengan D per cos theta kurang theta 0. Nah, ini yang kemudian akan menjadi persamaan kutub untuk garis lurus yang berjarak D dari titik kutub, dan garis normalnya membentuk sudut theta 0 dengan sumbu kutub. Ya, ini adalah persamaan kutub untuk garis lurus. Nah, kita langsung saja ke contoh. Tentukan persamaan kutub untuk garis lurus yang melalui titik A, yaitu koordinatnya 6,0, dan membentuk sudut sebesar pi per 6 dengan sumbu kutub. Nah, kita lihat, karena dia membentuk sudut pi per 6, berarti ini sebenarnya sudut yang dibentuk dari sumbu kutub ke garis tersebut. Ini garis apalah, biarkan saja yang namanya, ya. Ke garis ini adalah pi per 6. Berarti bagian dalam ini juga adalah pi per 6. Nah, karena kalau ingin mencari persamaan garis lurus di persamaan kutub dari suatu garis lurus, kita mencari garis normalnya, maka kita bentuklah garis normal yang melalui titik kutub.
ya. Ini garis normal yang tegak lurus dengan garis asalnya, mungkin kita kasih nama aja L gitu ya, dengan yang tegak lurus dengan L, dan panjang garis normalnya ini adalah D. D-nya kita nggak tahu nih, ini D-nya berapa, masih tanda tanya. Nah, dan dia membentuk sebuah sudut theta 0 ya, sebuah sudut theta 0 di sini. Tapi perhatikan bahwa sudut theta 0 ini adalah arahnya terbalik gitu ya. Kalau kita mau menghitungnya, dia dari sumbu kutub ke garis normalnya, berarti kan arahnya terbalik. Ya, arahnya terbalik. Nah, kita nanti akan cari tahu. Kita akan lihat apa sih yang dihasilkan dari situ. Ini arahnya terbalik kayak gini ya. Nah, kita lihat bahwa segitiga ini untuk mencari theta 0 ya, kita kan perlu mencari theta 0 berapa, D-nya berapa. Untuk bisa dapatkan R sama dengan D per cos theta dikurang theta 0 kan gitu ya. Nah, kita lihat dulu nih theta 0 di sini. Oke, gitu ya, theta 0. Theta 0-nya berapa? Karena ini membentuk segitiga dan dua sudut lainnya sudah kita ketahui. Yang satu di sini adalah pi per 2, yang ini adalah pi per 6. Maka theta 0 itu sama dengan pi dikurangi pi per 6 tambah pi per 3. Sehingga hasilnya adalah pi dikurang pi per 3 sama dengan pi per 2, sorry. Ya. Ini sama dengan pi dikurang pi per 6 ditambah 2 pi per 6 gitu ya. Jadi 3 pi per 6, atau ini sama dengan pi dikurang pi per 2. Hasilnya adalah ya, hasilnya adalah pi per 2. Nah, kemudian sebentar. Ini pi per 6, ini pi per 2. Oh, ini pi per 2. Pi per 2, sorry. Ya, ini salah ya. Pi per 2 berarti ini 3 tambah 1, 4 pi per 6. Ya, ini 4 pi per 6. Berarti ini hasilnya adalah 2 pi per 6 atau pi per 3 gitu ya. Nah, tapi karena dia arahnya negatif, ya, kita lihat ini arahnya negatif, maka kita dapatkan theta itu, theta 0 ini sama dengan min pi per 3. Ya. Ini arah searah jarum jam. Jadi theta 0 itu sama dengan min pi per 3 kalau berlawanan arah jarum jam. Nah, kemudian kita tinggal masukkan kan. Oh, D-nya belum ya? Ya. D-nya gimana? Ya, D-nya gimana? Kita tambahkan dulu satu halaman kosong. Ya. D-nya gimana? Nah, kita lihat di sini kita sudah punya panjang D ada, panjang D belum ada, tapi tetanya ada, theta 0-nya sudah kita ketahui. Kemudian panjang dari titik origin ke A ini sudah kita ketahui, yaitu 6. Ya. Sehingga kita punya cos theta 0 itu adalah panjang dari O ke A per ya, harusnya sih D ya. D per panjang dari O ke A. Nah, cos theta 0 atau ini kalau kita kalikan dengan panjang dari O ke A,
Ini adalah panjang dari O ke A dikali cos berapa tadi? Pi per 3. Ya. Cos min pi per 3 sebenarnya. Tapi karena cos maka negatifnya hilang ya. Jadi ini nggak ada masalah. Sama dengan D. O ke A ini adalah 6 dikali cos pi per 3 itu adalah 1/2. Ya, 1/2 sama dengan D, berarti D-nya sama dengan 3. Nah, kita punya berarti theta 0 sama dengan min pi per 3, lalu D-nya sama dengan 3. Ya. Berarti kita punya R sama dengan D per cos theta min theta 0 itu sama dengan 3 per cos theta ditambah, ya karena dia negatif, kurang negatif gitu ya, ditambah pi per 3. Nah, ini yang menjadi persamaan dari garis ini. Nah, kemudian kita ada beberapa catatan ya. Kalau kita lihat persamaan R yang sama dengan D per cos theta min theta 0, kalau theta 0-nya sama dengan 0, ya, artinya sudut yang dibentuk dari persamaan garis ini terhadap sumbu kutubnya itu adalah 0, maka kita peroleh R sama dengan D per cos theta, yaitu persamaan garis yang tegak lurus pada sumbu kutub dan melalui titik D, 0. Ya, yang melalui titik D, 0. Nah, kemudian jika theta 0-nya adalah pi per 2, maka yang kita peroleh adalah cos mana dia agak bermasalah. Ya, cos oke. Ya. Cos pi per cos pi cos theta dikurang pi per 2 ya. Ini sama dengan apa? Ini sama dengan cos theta dikali cos pi per 2 dikurang sin dikalikan negatif ya, atau ditambah jadinya di sini, ditambah dengan sin theta dikali sin pi per 2 ya. Cos pi per 2 ini 0 gitu ya, 0 ditambah sin theta, sehingga kita akan peroleh yang ini ya, bahwa R itu sama dengan D per sin theta. Dan itu adalah sebuah persamaan garis sebuah persamaan kutub untuk garis lurus yang tegak lurus pada sumbu yang sejajar pada sumbu kutub ya. Yang sejajar. Ya, ini salah ya, sejajar pada sumbu kutub dan melalui titik D, pi per 2.